Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faudia Almeriati, NIM 12405193116 akan menjelaskan tentang yang pertama adalah tentang pengertian kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual umumnya berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap penerapan suatu ide atau informasi yang telah diwujudkan dan memiliki nilai komersil. Ada 3 jenis benda yang dapat dijadikan sebagai kekayaan atau hak milik. Yang pertama adalah benda bergerak seperti emas, perak, kopi, teh, alat elektronik, peralatan telekomunikasi, dan informasi semacamnya. Yang kedua, benda tidak bergerak seperti tanah, toko, pabrik, dan sebagainya. Yang ketiga, benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta. Hak milik intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Yang kedua adalah dasar hukum. Peraturan yang terkait dengan kekayaan intelektual yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang hak paten. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek. Yang keempat adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kelima adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2000 tentang rahasia desain industri. Yang keenam, Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Perkenalkan, nama saya Ella Rahmawati, 3 NIM dari belakang 134. Jenis-jenis kekayaan intelektual. Secara umum terdapat 3 jenis benda yang dapat dijadikan sebagai kekayaan atau hak milik, yaitu yang pertama adalah benda bergerak seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi, dan informasi. Yang kedua adalah benda tidak bergerak seperti tanah, toko, pabrik. Dan yang ketiga adalah benda tidak berwujud seperti paten, merek, hak cipta. KI atau kekayaan intelektual termasuk ke dalam kategori benda tak berwujud. Berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan yang kedua tadi yang sifatnya berwujud. KI sifatnya tidak berwujud, yaitu berupa informasi, ilmu pengetahuan, seni, teknologi, sastra, keterampilan, dan sebagainya yang tidak mempunyai benda tertentu. Kata milik menunjukkan kepada kekayaan yang berupa hak yang mendapat perlindungan hukum. Orang lain tidak diperbolehkan atau dilarang menggunakan haknya tanpa seizin dari pemiliknya. Kata intelektual mencerminkan bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah sumber kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia dalam bentuk ekspresi, ciptaan, dan penemuan di bidang teknologi dan jasa. KI dihasilkan oleh kemampuan sumber daya manusia. Sehingga dengan demikian, KI ini tidak dapat dipisahkan dengan sumber daya manusia. Kekayaan tersebut dilindungi oleh hukum sebagai hak milik. Hak milik intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dasar hukum. Peraturan yang terkait dengan kekayaan intelektual adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Pedagang Dunia atau WTO. Mendasarkan pada pembentukan World Intellectual Property Organization atau WIPO, kekayaan intelektual dibagi menjadi 1.
Yang pertama adalah paten, yang kedua adalah paten sederhana, yang ketiga adalah desain industri, yang keempat adalah merek yang terdiri dari merek dagang, yang kelima adalah nama perusahaan, dan yang keenam adalah persaingan curang. Definisi mengenai KI dalam TRIPS Agreement yang ditemukan dan hanya menyebutkan jenis-jenis hak yang dilindungi sebagai berikut: hak 1. Hak cipta dan hak terkait, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak, topografi, sirkuit terpadu, perlindungan informasi rahasia, kontrol terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Ruang lingkup hak kekayaan intelektual yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional di dalam GATT atau WTO sebagai berikut. 1. Hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta. Yang kedua adalah merek, yang ketiga indikasi geografis, yang keempat adalah rancangan industri, yang kelima paten, yang keenam desain layout dari sirkuit terpadu. Nomor 7, perlindungan terhadap rahasia dagang. Yang kedelapan, pengendalian praktik-praktik persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Pembagian lainnya menurut para ahli adalah sebagai pengelompokan ke dalam dua cabang besar, yaitu hak cipta atau copyright berserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta. Yang kedua adalah hak milik perindustrian atau hak atas kekayaan perindustrian. Hak cipta. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan sebagai pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang khas bersifat pribadi. Pemegang hak cipta sesuai pasal 1 angka 4 yang pertama adalah pencipta sebagai hak cipta, yang kedua adalah pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, yang ketiga adalah pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dalam hak cipta dikenal ada dua hak. Yang pertama adalah hak ekonomi atau economy rights, adalah hak untuk mendapatkan segala kemanfaatan secara ekonomis atas ciptaan serta produk hak terkait. Yang kedua adalah hak moral atau moral right, adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walau hak cipta telah dialihkan. Dalam hak cipta terdapat hak eksklusif yang hanya untuk pencipta. Hak tersebut antara lain yang pertama, hak untuk mengumumkan, yang kedua adalah hak untuk memperbanyak. Dasar hukum hak cipta. Hak cipta sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau Undang-Undang Hak Cipta 2014. Tahun 1982 pertama kalinya Indonesia mengeluarkan undang-undang sendiri, yakni yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Yang kedua, perubahan terjadi pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 12 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Yang ketiga, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Objek hak cipta. Ciptaan yang dilindungi oleh hukum hak cipta dapat dilihat dalam pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta 2014, yakni ciptaan dalam bidang pengetahuan, seni, sastra yang mencakup yang pertama, buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau alat musik tanpa atau menggunakan teks. Yang kelima, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. 6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung. Yang ketujuh, karya seni terapan. Yang kedelapan, karya arsitektur. Yang kesembilan, P.
peta, yang ke-10 karya seni batik atau motif lainnya, yang ke-11 karya fotografi, yang ke-12 potret, yang ke-13 karya sinematografi, yang ke-12 terjemahan tafsir, sanduran, bunga rampai, basis data, adaptasi aransemen, modifikasi karya lain. Yang ketiga terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Yang ke-14 kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya. Yang ke-15 kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Yang ke-17 permainan video. Yang ke-18 program komputer. Tidak semua hasil karya manusia dilindungi. Ada pengecualian hasil karya yang tidak dilindungi. Hak cipta berdasarkan 41 adalah yang A. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. B. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, dan digabungkan dalam suatu ciptaan. C. Alat benda atau produk yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah teknis yang bentuknya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional. Menurut pasal 42 tidak ada hak cipta atau hasil karya berupa A. Hasil rapat terbuka lembaga negara. B. Program perundang-undangan. C. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. D. Putusan pengadilan atau penetapan hakim. E. Kitab suci atau simbol kenegaraan. Perlindungan hukum hak cipta. Jangka waktu perlindungan bagi A. Berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media. B. Prosedur rekaman suara berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut direkam. C. Lembaga penyiaran berlaku 20 tahun sejak karya tersebut pertama kali disiarkan. D. Buku, pamflet, drama, tari, koreografi, seni rupa, dan lain-lain adalah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. E. Program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan hasil pengalihan diwujudkan adalah 50 tahun setelah diumumkan. F. Yang dipegang dan dilaksanakan oleh negara adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang dilaksanakan oleh penerbit 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pendaftaran ciptaan sebagai berikut. Yang pertama adalah permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemilik hak cipta kepada Direktorat Hak Cipta. Yang kedua dibuat dengan surat rangkap 2 yang ditulis dengan bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dan dikenai biaya. 3. Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap. 4. Pendaftaran akan diumumkan dalam berita resmi ciptaan oleh Direktorat Jenderal. Perkenalkan, nama saya Asyeng Lala Puspita, NIM akhir 109, absen 16. Saya di sini akan menjelaskan paten. Paten ada ruang lingkup paten. Dari pengertian paten menurut UU nomor 14/2001 adalah hak eksekutif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi seperti proses, hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses atau hasil produksi selama waktu tertentu. Melaksanakan sendiri investasi atau memberi persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Yang kedua, penemuan paten yang bisa disebut inventor. Menurut UU Paten nomor 14/2001 adalah pisang penemuan, peroraan,
atau badan hukum. Di sini khusus untuk badan hukum untuk tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak paten saja. Pemegang paten tersebut adalah dibagi menjadi 3, yaitu penemuan sebagai pemilik paten, yang kedua penerima hak dari pemilik paten, yang ketiga penerima lebih lanjut dari penerima hak. Selanjutnya saya akan menjelaskan penemuan yang dapat diberikan paten. Pada setiap penemuan dapat diberikan paten menurut pasal 2 dan 3 UU nomor 14 tahun 2001. Penemu-temuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria. Yang pertama, penemuan baru hanya untuk satu penemuan saja. Kriteria sifatnya barunya suatu penemuan dianggap baru jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak merupakan penemuan terdahulu. Yang kedua, mengandung angka inventif. Dalam hal ini penemunya tersebut tidak dapat diduga sebelumnya. Yang C, bisa nomor 3, dapat diterapkan dalam bidang industri. Selanjutnya saya menjelaskan penemuan yang tidak dapat diberikan oleh paten. Pada menurut pasal 7 UU nomor 14 tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan oleh paten yaitu yang ada 3, yaitu proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga, proses biologis yang esai untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses biologis atau proses mikrobiologis. Nah, kalau penemuan tidak dianggap telah diumumkan, selanjutnya itu menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan tidak dianggap telah diumumkan jika bulan sebelum permintaan paten diajukan, seperti penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Yang nomor 2, diakui secara resmi. Yang ketiga, dalam suatu permanen nasional Indonesia yang resmi diakui sebagai resmi. Yang 4, maksudnya penemuan tersebut telah digunakan Indonesia telah penemunya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Yang keempat, investasi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila jangka waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimanya ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan investasi tersebut. Yang lalu saya menjelaskan lagi jangka waktu paten. Menurut ketentuan UU nomor 14 tahun 2001, jangka waktu berlaku suatu paten adalah paten yang diberikan dalam jangka 20 tahun sejak tanggal penerimaan yang tidak diperpanjang lagi. Yang kedua, paten sederhana jangka waktu adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Nah, ini saya menjelaskan permohonan paten. Permohonan paten yaitu yang pertama, penemuan orang atau yang dikuasai berhak mengajukan permohonan paten. Yang kedua, penerimaan dan pencatatan permohonan paten oleh kantor paten.
Yang ketiga, setiap permohonan hanya bisa diajukan untuk suatu investasi saja atau beberapa investasi yang merupakan satu kesatuan investasi. Yang keempat, pengumuman permohonan paten. Maksudnya, yang pertama, 18 bulan setelah tanggal penerimaan paten. Yang kedua, 18 bulan sejak permohonan dengan prioritas. Yang ketiga, 3 bulan untuk paten sederhana sejak tanggal penerimaan. Harus ada lagi pengajuan permintaan pemeriksaan substansi. Paling lambat itu 36 tahun sejak tanggal penerima paten. Nah, yang selanjutnya lagi, persetujuan atau penolakan paten selambat-lambatnya 36 bulan sejak tanggal permohonan paten yang diterima. Sedangkan paten sederhana itu 24 bulan sejak tanggal penerimaan. Yang ada lagi, permohonan banding diperiksa Komisi Banding Paten atau KBI. Selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan paten, penolakan paten. Ini saya lanjutkan lagi, pembatalan paten. Pembatalan paten bisa, yang pertama, batal demi hukum apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan. Terus ada lagi, batal atas permohonan pemegang paten. Dan ada lagi, batal karena gugatan. Yang kedua, paten sederhana. Paten sederhana dapat diberikan paten sederhana itu yaitu yang pertama hanya satu investasi, yang kedua investasi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana, yang ketiga permohonan pemeriksaan substansi atas paten sederhana yang dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan, yang keempat paten sederhana tidak dapat diminta lisensi waktu. Selanjutnya yaitu merek. Di dalam pasal 1 ayat 1 UU Merek nomor 20 tahun 2016 atau UUM 2016 disebutkan bahwa secara sederhana merek dapat diartikan suatu gambaran atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan suatu produk atau perusahaan di pasaran. Merek juga sebagai informasi di beberapa negara, suara, bau, dan warna. Definisi merek terus mengalami perkembangan dan perubahan dengan bersandar pada semakin meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Ada beberapa jenis merek, yaitu 1 merek dagang, 2 merek jasa, 3 merek kolektif. Pada pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD 2016 memberikan pengertian bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang ketiga yaitu adapun dengan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa
dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Maksud dari penjelasan di atas yaitu merek yang memiliki persamaan tersebut baik keseluruhannya maupun pada pokoknya tidak akan didaftarkan oleh kantor merek atau dapat diajukan keberadaannya oleh pihak yang berkepentingan dalam pengumuman selama proses pendaftaran berlangsung. Yang kedua yaitu batas terhadap merek yang tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung satu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau keterlibatan umum. Yang kedua yaitu tidak memiliki daya perbedaan. Yang ketiga yaitu telah menjadi milik umum. Yang keempat merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Ketiga, permohonan merek yang ditolak. Merek yang tidak terdaftar 1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa jenis-jenisnya. B. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenisnya. C. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal. D. Merupakan tiruan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dengan yang berpihak. E. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan ditulis dari pihak yang berwenang. F. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Keempat, yaitu pelindungan hukum merek. Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 10 tahun lagi. Perpanjang jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek serta diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau khususnya seperti 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal KL dan ditandatangani permohonan atau kuasanya dan mencantumkan identifikasi secara jelas dan lengkap. Yang kedua, untuk 2 kelas barang atau lebih atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan dengan menyebutkan jenisnya. Ketiga, yaitu permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan dihitung sejak tanggal penerimaan anggota Paris Convention for the Protection of Industry Property atau anggaran agreement establishing the World Trade Organization
dengan disertai bukti penerimaan pendaftaran merek pertama kali yang menimbulkan hak prioritas dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apabila tidak dipenuhi oleh permohonan, maka dalam waktu 3 bulan paling lama permohonan tetap diproses namun tanpa menggunakan hak prioritas. Desain industri. Dari pengertiannya, desain di industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis, warna, gabungan daripada yang berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Sepertinya hak cipta. Hak industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri, memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Saya di sini akan menjelaskan unsur-unsur dari desain industri. Yang pertama, kreasi yang dilindungi oleh undang-undang. Desain industri dapat dibentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, garis atau warna. Yang kedua, kreasi tersebut memberikan kesan estetis. Yang ketiga, kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas, atau kerajinan tangan. Yang sudah saya jelaskan lagi tentang lingkup desain industri. Pemegang hak desain industri yang dimiliki untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang diberi untuk desain industri yang baru. Dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Hak desain industri tidak dapat dierikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, keterangan umum, agama, dan kesusilaan. Selanjutnya yaitu rahasia dagang. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang menyatakan dapat digarisbawahi tentang rahasia dagang adalah 1. Dalam bidang teknologi atau bisnis. 2. Yang tidak diketahui oleh umum. 3. Mempunyai nilai ekonomi karena penggunaannya dalam berdagang atau bernilai komersial kalau kerahasiaannya dapat digunakan untuk kemajuan aktivitas bisnis atau untuk meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Yang keempat yaitu sifat kerahasiaannya telah dipelihara dengan baik oleh pemilik informasi. Harus ada kewajiban untuk melindungi dengan mengambil langkah yang layak dan patut. Kedua yaitu perlindungan rahasia dagang. Rahasia dagang itu meliputi 1. Metode produksi, 2. Metode pengolahan, 3. Metode penjualan, 4. Informasi, teknik atau penelitian dan pengembangan, formula-formula dan metode pengolahan bahan-bahan kimia dan makanan, metode dalam berjalan usaha, informasi tentang keinginan konsumen, jumlah atau besarnya langganan, perencanaan dan informasi
faktur, rumus-rumus perencanaan, analisis dalam rencana pemasaran, perangkat lunak komputer, kode-kode akses pemasaran, serta rencana usaha. Yang kelima yaitu informasi lain bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Rahasia dagang ini berkembang secara lebih luas, akan tetapi intinya mencakup informasi, teknologi, dan non-teknik. 3. Perlindungan hukum rahasia dagang. Rahasia dagang mendapat perlindungan hukum dengan waktu tidak terbatas. Perlindungan dalam rahasia dagang memiliki 2 keuntungan. 1. Tidak terlalu mendalam seperti syarat badan yang mengharuskan atau sifat kebaruan atau novelty dan dapat diterapkan dalam industri. Kedua, tidak ada sistem yang mengharuskan perbedaan dengan penemuan pertama. Sepanjang waktu, orang boleh menyimpan rahasia dagang dan memelihara haknya terhadap gangguan orang lain tanpa perlu memikirkan apakah orang lain mempunyai informasi yang serupa. Selanjutnya yaitu biaya lebih murah jika dibandingkan paten, karena tidak perlu mengeluarkan iuran tahunan dan biaya berkaitan dengan formalitas pendaftaran.